إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته واهتدى بهداه وسلك طريقه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر القوم muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga di hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang mulia, tempat yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk menunaikan hak-hak Allah, yaitu beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di hari yang mulia ini, di bulan yang suci, bulan yang agung, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, karena ini merupakan perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam. Dan juga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam alaihi salam. Dan juga di ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memperbaiki amal-amal kalian, dan niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah meraih kemenangan yang besar. Hadirin jemaah sekalian muliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala ada 12 bulan. Di waktu Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Yang demikian itu adalah ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Nabi kita yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahran
minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam satu tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram, bulan yang diagungkan, bulan yang disucikan. Ada 3 bulan yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan satu lagi Rajab, yaitu berada di antara Jumada dan bulan Sya'ban. Jemaah sekalian dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kita hari ini, sekarang ini berada di salah satu bulan haram, bulan yang disucikan, bulan yang diagungkan di dalam Islam, yaitu bulan Muharram. Ini merupakan bulan yang sangat agung, bulan yang dihormati, bulan yang disucikan oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan disebutkan Syahrullahil Muharram, merupakan bulan Allah, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Banyak keutamaan yang ada di dalam bulan Muharram ini, jemaah sekalian dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah tabaraka wa taala meridhoinya. Qalat, beliau mengatakan, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah, falamma qadima al-Madinata samahu wa amara bi siyamihi, falamma furida Ramadan taraka yaum Asyura, faman syaa'a samahu wa man syaa'a tarakahu, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Di dalam bulan Muharram ini terdapat satu hari yang kita dianjurkan untuk berpuasa di dalamnya, yaitu Yaum Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram. Sahabat, bahkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah meriwayatkan sebuah hadis, mengatakan adalah orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah berpuasa pada hari Asyura, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari tersebut, yaitu hari Asyura pada zaman jahiliyah. Ketika beliau datang ke Madinah, beliau pun berpuasa pada hari tersebut, yaitu hari Asyura 10 Muharram, dan menyuruh sahabatnya untuk berpuasa. Ketika telah diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, maka hari Asyura atau 10 Muharram ditinggalkan. Dan siapa yang menghendaki untuk berpuasa, maka ia berpuasa, dan bagi siapa yang tidak ingin untuk berpuasa, maka itu dibolehkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian dimuliakan Allah tabaraka wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang jahiliyah terdahulu mereka telah mengetahui adanya puasa pada hari Asyura, yaitu hari ke-10 di bulan Muharram, di mana hari itu adalah hari-hari yang sudah dikenal oleh kalangan mereka, orang-orang jahiliyah, bahwasanya mereka juga melakukan puasa pada hari-hari tersebut. Begitu juga Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ikut berpuasa pada zaman jahiliyah. Dan puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berlanjut sampai beliau hijrah ke kota Madinah. Namun tidak menyuruh para sahabatnya untuk berpuasa di hari tersebut, yaitu hari 10 bulan Muharram. Ketika datang diwajibkan bulan berpuasa pada bulan Ramadan, maka 10 berpuasa di 10 hari, di hari yang ke-10 bulan Muharram ditinggalkan. Artinya bagi siapa yang ingin mengerjakan, maka mengerjakan puasa tersebut, dan barang siapa yang tidak mengerjakan, itu juga diperbolehkan untuk tidak mengerjakan. Di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha,
beliau juga mengatakan kanu yasumuna Asyura qabla an yufrada Ramadan wa kana yawman tustaru fihi al-Ka'bah. Adalah orang-orang di zaman jahiliyah, mereka berpuasa pada hari Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, dan bertepatan dengan hari itu, yaitu hari Asyura, Ka'bah ditutup dengan kain kiswah. Berkata Imam Al-Qurtubi, beliau mengomentari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa hadis Aisyah menunjukkan bahwa berpuasa pada hari tersebut sudah dikenal di kalangan orang-orang jahiliyah, dan akan kedudukan dan disyariatkan hari tersebut untuk berpuasa, maka kemungkinan adanya mereka melakukan puasa karena mereka menganggap bahwa itu bagian dari syariat Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi wassalam. Karena sesungguhnya mereka sering menasabkan diri mereka pada kedua nabi tersebut, dan juga seringkali mereka menasabkan kepada keduanya dalam masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah haji dan ibadah yang lainnya. Dan yang bisa diambil faidah jemaah sekalian dimuliakan Allah tabaraka wa taala dari hadis-hadis tadi dibacakan, bahwa puasa pada hari Asyura pertama kalinya adalah hukumnya wajib. Sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ketika diwajibkan puasa di bulan Ramadan, maka hukum puasa di 10 hari di hari ke-10 bulan Muharram ini menjadi sunnah. Bagi siapa yang ingin mengerjakan, maka itu dianjurkan, dan bagi siapa yang tidak mengerjakan, maka diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ketetapan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Salamah ibni al-Aqwa radhiyallahu anhu qala amara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min Aslam an adzina fi an-nas anna man kana akala falyasum baqiyata yawmihi wa man lam yakun akala falyasum fa innal yawma yawmu Asyura. Diriwayatkan dari Salamah bin al-Aqwa, semoga Allah tabaraka wa taala meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang yang baru masuk Islam supaya ketika pulang ke kabilahnya menyuruh kepada manusia bahwa siapa yang sudah terlanjur makan, maksudnya tidak berpuasa pada hari Asyura, hendaknya berpuasa pada sisa harinya. Sedangkan siapa yang belum makan apa-apa, maka hendaknya berpuasa karena pada hari ini adalah hari Asyura. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ketika diwajibkan puasa pada bulan suci Ramadan, yaitu pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban untuk berpuasa pada hari Asyura dihapus. Tidak wajib lagi bagi kaum muslimin, dan hukumnya tetap menjadi sunnah. Sedangkan perintah untuk berpuasa pada hari Asyura pernah terjadi melainkan dalam setahun sekali, yaitu pada tahun kedua Hijriah ketika diwajibkan puasa Asyura pada awal tahun. Kemudian pada pertengahannya diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berniat pada akhir hayatnya, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah, untuk tidak berpuasa pada untuk berpuasa pada hari ke-10, namun akan berpuasa pada hari sebelumnya, yaitu hari Tasu'a, hari ke-9, sebagaimana akan dijelaskan sebagaimana terdapat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk karena itu merupakan salah satu bentuk menyelisihi orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. Karena mereka orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab berpuasa di hari Asyura, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berazam, bertekad untuk berpuasa di hari Tasu'a agar menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun di tahun yang ke-10 Hijriah, sebelum datang hari ke-10 sebelum Muharram, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah tabaraka wa taala. Berkenaan dengan anjuran untuk berpuasa pada hari Asyura, jemaah sekalian muliakan Allah tabaraka wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, semoga Allah tabaraka wa taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami Asyura faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah.
Wa fi riwayatin wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Keutamaan dari puasa di hari ke-10 bulan Muharram, jemaah sekalian dimuliakan Allah tabaraka wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Asyura, maka beliau menjawab, puasa pada hari tersebut akan menghapus dosa-dosa pada tahun yang telah lewat. Dan dalam riwayat lain beliau mengatakan, dan puasa hari Asyura akan diganjar oleh Allah tabaraka wa taala dengan dihapus dosa-dosanya pada tahun yang telah lewat. Jemaah sekalian dimuliakan Allah tabaraka wa taala, dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan berpuasa pada hari Asyura, yaitu pada hari yang ke-10 pada Syahrullahil Muharram, bulan Allah, bulan Muharram, menurut pendapat yang kuat dan terkenal di kalangan para ulama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah tabaraka wa taala meridhoinya, annahu su'ila an siyami yaum Asyura faqala ma 'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yawman yatlubu fadlahu 'ala al-ayyam illa hadhihi al-yawm wala syahran illa hadha syahr, yakni Ramadan. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Asyura, maka beliau menjawab, tidak pernah saya mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada suatu hari lantas beliau mengharapkan keutamaan pada hari-hari yang lain, melainkan puasa hari tersebut yaitu hari Asyura, dan tidak mengharapkan keutamaan pada satu bulan kecuali pada bulan ini yaitu bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ini merupakan keutamaan dari puasa di hari ke-10 bulan Muharram. Maka kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sangat gigih untuk melakukan ibadah ini, yaitu ibadah puasa. Salah satunya adalah puasa di hari ke-10 bulan Muharram. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita sudah berada di bulan Muharram ini, bulan yang suci ini, bulan yang diagungkan ini, dan kita disyariatkan untuk berpuasa pada hari ke-9 dan hari ke-10 sebagaimana keutamaan telah kita jelaskan tadi. Maka marilah kita berpuasa di hari tersebut dan kita ajak sanak saudara kita, kita ajak anak-anak kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah ini yang telah jauh dari kaum muslimin. Dan banyak kaum muslimin ada yang mengetahui keutamaan-keutamaan ini namun berat untuk melakukannya, dan banyak yang tidak mengetahui keutamaan-keutamaan ini apalagi mereka melakukannya. Maka kita yang sudah mengetahui keutamaan ini, jemaah sekalian dimuliakan Allah tabaraka wa taala, marilah kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah, untuk berpuasa di hari tersebut, dan semoga Allah tabaraka wa taala memberi ganjaran pahala yang banyak, yang berlipat bagi kita semua, dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin sekalian dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Di khutbah yang pertama tadi kita sudah membahas tentang keutamaan puasa Asyura atau puasa pada hari yang ke-10 bulan suci bulan Muharram. Di khutbah yang kedua ini, khatib ingin sedikit mengulas tentang bagaimana cara berpuasa di hari Asyura. Yang pertama, jemaah sekalian dimuliakan Allah tabaraka wa taala, berpuasa selama 3 hari, yaitu di hari yang ke-9, di hari yang ke-10, dan di hari yang ke-11. Kita hari ini sudah masuk pada tanggal 6 atau 5, ini ada perbedaan. Pemerintah menetapkan tanggal 1 di hari Ahad, maka hari ini adalah
hari yang ke-6 bulan Muharram. Maka tinggal 3 hari lagi kita bisa melaksanakan puasa yang mulia ini di hari yang ke-9, ke-10 dan 11. Dan ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz sebagaimana yang telah disebutkan Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Huda dan Al-Mazd, Ibnu Taimiyah dalam Al-Muntada. Dia mengatakan khaliful yahud wa sumu yawma qablahu wa yawma ba'dahu. Selisihilah orang-orang Yahudi dan berpuasalah sehari sebelumnya dan setelahnya. Dan diriwayatkan dari Al-Tahawi menurut penuturan pengarang Al-Urf Asy-Syadhi, dia mengatakan sumuhu wa sumu qablahu aw ba'dahu yawman wa la tushabbihu bil yahud. Puasalah pada hari Asyura dan puasalah hari sebelum dan setelahnya, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Dan cara yang kedua, jemaah sekalian dimuliakan Allah tabaraka wa taala, berpuasa pada tanggal 9 dan 10 saja. Dan mayoritas hadis menunjukkan bahwa cara ini lebih dianjurkan. Dalam sebuah hadis yang mengatakan shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bi siyamihi, qalu ya Rasulullah innahu yawma tu'azzimuhu al-yahud wan nasar, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'am al-muqbil insya Allah sumna al-yawm at-tasi', qala falam ya'ti al-'am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Asyura memerintahkan untuk berpuasa. Para sahabatnya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari itu diagungkan oleh orang-orang Yahudi." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di tahun depan insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9." Tetapi sebelum datang tahun depan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah dipanggil oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam riwayat lain disebutkan, la in baqitu ila qabili la asumanna at-tasi'. Jika aku masih hidup pada tahun depan, sungguh aku akan melaksanakan puasa pada hari ke-9. Dan cara yang ketiga, hadirin sekalian muliakan Allah tabaraka wa taala, berpuasa di hari yang ke-10 saja, yaitu di hari 10 Muharram. Al-Hafidz berkata dalam Fathul Bari, dia mengatakan puasa Asyura mempunyai 3 tingkatan. Yang terendah berpuasa pada hari 10 saja, tingkat di atasnya ditambah pada hari ke-9 bulan Muharram, dan tingkat di atasnya ditambah pada tanggal 11. Sehingga tingkatan yang teratas berpuasa di 3 hari, hari 9, 10 dan 11, dan di bawahnya hari 9 hari dan ke-10, dan yang terendah adalah berpuasa pada hari ke-10 saja. Semoga Allah tabaraka wa taala memperbaiki kerusakan yang ada pada hati-hati kita, sebagaimana Allah tabaraka wa taala memperbaiki orang-orang saleh dan menutupi cacatnya hati-hati kita di dunia maupun di akhirat nanti. Dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kecintaan kita kepada iman menghiasi hati-hati kita dengan iman, dan menjadikan kita benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, kemaksiatan dan kebid'ahan, dan menjadikan kita di antara orang-orang yang mendapat bimbingan Allah Azza wa Jalla, membangunkan kita dari tidur dalam kelalaian, memberikan kita rizki untuk bekal sebelum kematian datang, memberikan kita ilham untuk bisa memanfaatkan waktu luang kita untuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, dan memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, dan meninggalkan keharaman-keharaman atau kemungkaran-kemungkaran atau kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة